Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Radia Usni dengan NIM 20016098 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Padang. Di video kali ini saya akan membawakan sebuah pidato yang berjudul Efektivitas Kuliah Daring di Masa Pandemi. Video ini merupakan salah satu pelengkap tugas mata kuliah Retorika yang diampu oleh Ibu Dr. Randa Ermawati Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, yang terhormat seluruh staf Fakultas Bahasa dan Seni, dan yang saya cintai rekan-rekan yang hadir pada kesempatan pagi ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Tidak lupa pula salawat berserta salam kepada baginda Rasulullah SAW yang telah berjuang menegakkan agama Islam di muka bumi ini. Pandemi merupakan masa di mana semua aktivitas dibatasi. Pembatasan ini merujuk dari menyebarnya virus COVID-19 atau coronavirus. Sebagai upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19 ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan agar universitas di Indonesia meminta mahasiswanya untuk belajar di rumah. Mulai tanggal 16 Maret 2020 pun kampus menerapkan metode pembelajaran di rumah atau daring. Lalu efektifkah kuliah daring di masa pandemi ini? COVID-19 atau coronavirus merupakan sebuah virus yang awal berkembangnya di Wuhan, Cina pada akhir tahun 2019. Coronavirus merupakan keluarga besar dari virus yang menyebabkan penyakit, mulai dari penyakit biasa hingga penyakit pernapasan yang lebih parah, seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Virus ini memiliki penularan yang lebih cepat dan telah menyebar ke hampir seluruh negara termasuk Indonesia. Bahkan hanya beberapa bulan sejak virus ini diketahui, WHO langsung menetapkan wabah ini sebagai pandemi global, yaitu pada tanggal 11 Maret 2020. Sehingga hal tersebut membuat beberapa negara menetapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown sebagai upaya pencegahan penularan coronavirus. Di Indonesia pun mulai diberlakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Hal ini bertujuan untuk menekan penyebaran penularan virus corona yang semakin berkembang cepat. Sehingga karena itu juga pemerintah pun memutuskan meliburkan siswa dan mahasiswa serta menggantinya dengan menerapkan metode pembelajaran daring. Kebijakan yang diberlakukan pemerintah mulai diterapkan di beberapa wilayah provinsi di Indonesia pada 16 Maret 2020. Kemudian diikuti oleh wilayah-wilayah provinsi di Indonesia. Namun beberapa wilayah seperti di bagian perkampungan tidak menerapkan kebijakan tersebut. Hal ini dikarenakan pembelajaran daring tidak efektif karena membutuhkan media pembelajaran seperti handphone, laptop, jaringan tentunya. Beberapa wilayah di Indonesia tercatat terkendala akan jaringan sehingga menghambat proses pembelajaran daring. Sistem pembelajaran daring ini merupakan metode pembelajaran yang dilakukan secara tidak tatap muka langsung. Pembelajaran daring ini dilakukan secara online dengan menggunakan jaringan internet, sehingga teknologi harus dimanfaatkan sebaik mungkin agar proses pembelajaran berjalan dengan baik. Telah tersedia berbagai media yang digunakan sebagai wadah untuk kegiatan pembelajaran secara online atau disebut sebagai platform microblogging seperti Google Classroom, Rumah Belajar, Ruang Guru, Zenius, Google Suite for Education, Sekolahmu, Kelas Pintar, dan lain sebagainya. Mahasiswa dan dosen dituntut harus bisa beradaptasi dengan metode pembelajaran yang baru ini. Tentulah tidak semua orang bisa menyesuaikan diri dengan hal ini.
Masih ada mahasiswa yang bingung menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran. Bahkan ada beberapa dosen yang merasa sulit menggunakan metode pembelajaran daring ini dalam menyampaikan materi. Rasanya intensitas interaksi antar dosen dan mahasiswa menjadi menurun dari biasanya. Dosen juga kesulitan melihat tingkat pemahaman mahasiswa saat proses pembelajaran berlangsung. Ditambah lagi dengan kendala jaringan dan pengeluaran paket yang lebih banyak dari biasanya, membuat perkuliahan daring menjadi semakin sulit untuk dilakukan, namun harus tetap dilakukan. Hal inilah yang menyebabkan kurang efektifnya kuliah daring di masa pandemi, apalagi dengan kondisi yang serba di rumah, membuat otak mahasiswa tidak selalu mengerti materi-materi yang disampaikan. Seperti yang kita ketahui belakangan ini, banyak yang mengeluh dan tidak sanggup dengan kuliah daring ini. Selain jaringan internet menjadi penghambat dalam proses kuliah daring, ternyata masih banyak faktor penghambat kuliah daring ini. Permasalahan lainnya ialah banyak tugas yang diberikan oleh dosen, namun mahasiswa tidak mengerti dengan apa yang dipelajari dan bagaimana menyelesaikan tugas tersebut. Alhasil mahasiswa pun akan merasa stres dan pesimis. Jadi bisa dikatakan kuliah daring di masa pandemi ini kurang efektif untuk mahasiswa ataupun pelajar karena kendala-kendala yang tidak mendukung. Namun sesungguhnya keefektifan kuliah daring ini tergantung oleh pihak yang menjalankannya, termasuk mahasiswa ataupun dosen. Dengan demikian, pembelajaran daring adalah salah satu cara pembelajaran yang dilakukan di masa pandemi. Efektivitas kuliah daring ini justru berguna untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Physical distancing atau menjaga jarak aman juga menjadi pertimbangan dipilihnya pembelajaran tersebut. Kerjasama yang baik antar dosen, mahasiswa, orang tua mahasiswa, dan pihak kampus menjadi faktor penentu efektif atau tidak efektifnya kuliah daring ini. Baik, sekianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.